Ini contohnya ya, jadi tahun 2008 itu ada yang namanya itu subprime mortgage. Ini di mana housing crisis ya. Pada saat 2008, kalau kalian nonton ya, itu ada filmnya, kalian bisa nonton ya. The Big Short itu salah satu film yang bagus gitu ya. Kalian bisa nonton itu 2 Jepang, gue udah nonton kayak 5 kalian. Nah ini kalian bisa cek ya, S&P ya, ini indeks harga saham gabungan Amerika Serikat gitu ya. Ini kan bisa lihat ya, sejak 2003 ya sampai 2007 ini kita ngalamin yang namanya itu expansion phase, alias ekonomi itu lagi jalan banget, orang itu lagi optimis banget. Pada saat itu guys, orang itu nggak ada yang ngira itu market bakalan crash gara-gara housing crisis ini. Nggak ada orang yang kira kalau ekonomi atau rumah itu kemahalan. Ya semua orang itu nge-loan, semua orang itu kredit buat beli rumah. Dan bank ini terima-terima aja gitu ya. Jadi kan bisa lihat ini, expansion phase itu panjang sekali. Ya ini kita sebut sebagai ini bulan terpanjang ya, dari 2003 sampai 2007, 4 tahun bulan. Dia tuh S&P setiap bulan tuh naik terus gitu ya. Ada peak phase-nya setelah itu di garis warna putih sebelah situ ya. Ini peak phase ini terjadi ketika semua orang ini udah peaknya ya, semua bisnis itu udah nggak bisa expand sampai gila-gilaan lagi, dan beberapa orang ini udah mulai notice ya sama yang nama itu, oh ini kayak marketnya udah mulai terlalu euforik, semua orang udah terlalu optimis sama sekarang gitu ya, semua orang udah punya rumah, semua orang udah punya pinjaman. Ini kita masuk ke dalam yang namanya itu peak phase. Dan ketika peak phase ini udah semua orang udah mulai nyadar, kita lanjut ke recessionary. Ya 2008 seperti yang kalian tahu, market ya saham ya semuanya itu crash gila-gilaan, housing crisis ya, tiba-tiba bank pas tuh bahkan sampai hampir di bailout, dan ini kita masuk ke resesi. Tapi resesi itu selalu diikutin sama yang nama itu recover. Kan saya lihat di tahun 2009 ini market itu recover sampai 2010 gitu ya. Jadi ini 4 fase yang kalian bisa